Siapa kau? Talita berusaha untuk melepaskan pijakan kaki Belva pada lehernya. Lepaskan kakimu, ucap Talita kini mulai merintih kesakitan. Apa? Lepas. Kau lupa saat menarik rambut adikku? Aku rasa kau lupa. Yayah sini aku bantuin buat ngingatin. Ucap Belva kini semakin menekan pijakan kakinya. Belva melepaskan pijakan kakinya, namun kini dia menarik rambut Talita sama dengan perlakuan Talita tadi kepada Raina. Dengarkan aku baik-baik. Aku bisa dengan mudah membuat kepala dan badanmu terpisah dalam hitungan detik. Bisik Belva mengintimidasi Talita. Kemudian mendorong Talita hingga terhuyung jatuh ke depan. Belva menatap tajam ke arah semua orang termasuk Matthew dan semua pengawal. Di mana suamimu, Raina? Ucap Belva dengan datar. Dan kau, Paman? Apa itu istrimu? Mengapa kau tidak mengajarkannya tentang bentuk seorang ibu? Melihat dia sungguh aku kasihan padamu. Dari sisi mana Anda melihat bentukan seperti ini? Apa kalian pengawal? Siapa tuan kalian? Bahkan untuk menghentikan hama seperti wanita itu saja kalian tidak becus. Cetus Belva sinis. Belva melihat seorang wanita yang tangannya terluka akibat luka tembak dengan mendekat ke arah Gena. Panggilkan dokter dan cepat lakukan penjahitan sebelum dia kehilangan darah. Ucap Belva tegas kepada Ellie yang terus menatap sedih ke arah temannya itu. Tapi Nyonya Raina. Ucap Ellie tak bisa meninggalkan Raina. Pergilah Ellie bawa Gena, aku akan aman bersama kakakku. Ucap Raina tersenyum manis. Baik Nyonya. Ucap Ellie. Terlihat kini Talita menatap tajam ke arah Belva. Talita yang penuh emosi dengan cepat mengambil pistol dari tangan pengawal itu kemudian mengarahkan senjatanya ke arah Belva. Dor! Talita melepaskan tembakannya. Belva yang peka akan hal itu dia hanya menghindari peluru itu. Pedebah sialan! Pekik Belva dia yang tak bisa mengontrol dirinya kini berjalan dengan cepat. Bahkan gerakannya itu tidak bisa diprediksi oleh Talita. Matthew sendiri juga merasa bingung dengan pergerakan Belva. Raina sekarang sedang menatap kagum dengan aksi kakaknya itu. Buka! Brak! Belva yang sudah berada di belakang Talita kini menendang wanita itu dengan keras. Hingga Talita terjerembab ke depan, bukan hanya itu Belva mengeluarkan gelak kesayangannya dari sakunya meletakkan gelak itu tepat di kepala bagian belakang Talita. Sudah aku katakan padamu, aku bukanlah tandinganmu, tapi sepertinya kau ingin bermain-main denganku. Kau tahu bisa saja dalam hitungan detik aku menembakkan gelak ini dan 2 ar. Dan ya kau tahu aku bisa saja memalsukan kematianmu, haha. Ucap Belva terlihat mengerikan. Kemudian Belva menendang keras wajah Talita hingga wanita itu tidak sadarkan diri. Sedangkan Matthew memilih diam dan dia sendiri merasa geram dengan Talita. Oh kak. Pekik Raina kesakitan. Belva yang panik kini mendekat ke arah adiknya itu. Panggilkan dokternya. Sausa, Liana, alatku. Sekarang. Ucap Belva kini menekan tombol dari antingnya itu. Kalian bawa wanita ini keluar dan tahan dia. Aku belum selesai bermain dengannya dan kau paman aku ingin berbicara denganmu setelah ini. Ucap Belva sinis. Tatapan khawatir, amarah dan juga sedih bercampur aduk ketika melihat adiknya memegang perutnya itu. Belva melihat infus Raina telah lepas dan ada darah mengalir dari tangannya itu akibat ulah Talita. Untuk hal ini kau harus tahu siapa aku bangsat. Guman Belva menatap Talita yang sedang dibopong pengawal. Beberapa dokter kini datang dengan tergesa-gesa. Disusul Daven yang juga berlari ke arah ruangan itu. Belva dengan cepat mengambil alat-alat dari talam tan kecilnya dan beberapa obat cair yang memang dia racik untuk Raina. Dokter yang melihat dokter Belva secara langsung kini terpana dengan cara Belva menangani Raina. Kakak sakit. Pekik Raina menangis.
Tenangkan dirimu. Dan tahan sedikit, obat ini beda dari obat-obat yang kau terima tadi, ini jauh lebih sakit ucap Belva kini menatap wajah adiknya yang kesakitan itu. Belva mengelus bagian perut Raina yang akan disuntik. Saya Anggid, teriak Elvano yang baru saja datang. Belva yang melihat kedatangan Elvano kini menatap tajam ke arah pria itu. Namun Elvano tidak menyadari kedatangan Belya. Habis sakit, tangis Raina. Tenang sayang, aku ada di sini, ucap Elvano menangis sambil memegang tangan Raina. Tahan Raina, aku akan menyuntikannya, ucap Belva yang sudah siap dengan suntikannya itu. Belva menyuntikannya, kemudian Raina berteriak. Hakik sekitit, ucap Raina menggigit bibir bawahnya. Elvano yang menyadari itu meletakkan tangannya agar Raina menggigit tangannya bukan bibirnya. Sayang, gigit ini saja, jangan gigit bibirmu, ucap Elvano yang kini menahan gigitan Raina. Ini tidak sebanding dengan perjuanganmu sayang, ucap Elvano sambil memejamkan matanya. Setelah beberapa menit rasa sakit itu mulai hilang. Raina mulai merasakan perutnya sedikit demi sedikit membaik. Tetap saja tangan satu Raina memegang erat tangan Belva. Belva yang merasakan getaran tangan dan genggaman Raina merasa sedih. Bekas kuku Raina bahkan melukai Belva. Sayang, ini berdarah, ucap Daven lembut. Ini tidak apa-apa sayang, ucap Belva kini menuangkan alkohol ke dalam kapas kemudian menekannya ke tangan Belya yang terluka. Rasa perih itu terasa, tapi jauh lebih sakit melihat perjuangan Raina. Terima kasih dok, ucap Elvano kini yang fokus dengan Raina yang masih terdiam. Kalian apa ini dokter baru? Ucap Elvano kepada dokter itu. Maaf, siapa yang Anda katakan dokter baru? Ucap Belva kini menatap tajam ke arah Elvano. Apa kau seorang penguntit? Ucap Elvano menodongkan senjata ke arah Belya. Daven yang melihat itu menatap tajam ke arah Elvano, namun Belva menahan tangan Daven untuk diam. Hahaha, pergerakan yang sangat lambat tuan, seharusnya Anda bergerak seperti ini. Ucap Belva kini sudah menodongkan pisaunya ke leher Elvano. Jelas aksi mereka membuat dokter dan suster bergidik ngeri menatap kejadian itu. Elvano terkejut dengan pergerakan Belva. Dia bisa membaca gerakan itu. Siapa wanita ini? Gerakannya sangat terlatih. Seperti seseorang yang bisa mengelabui musuhnya. Guman Elvano dalam hati. Hendra yang terkejut dengan itu kini menodongkan pistolnya ke kepala Belva. What the fuck? Umpat Daven tersenyum miring mengarahkan pistolnya ke arah Elvano. Jelas aksi todong-menodong itu terlihat jelas di mata Raina, namun akibat lemah dan rasa sakit yang Raina rasakan dia begitu sulit untuk berbicara. Turunkan senjatamu bangsa dari kakakku! Pekik Salsa yang kini sudah berada di samping Belva. Berani kau melukai kakakku maka kau berurusan denganmu! Ucap Liana juga yang kini menodongkan senjatanya ke arah Elvano. Kakau bukankah lalat hijau? Pekik Hendra. Kau lagi! Pekik Liana. Jelas seluruh pengawal yang menatap tuannya ditodong seperti itu mengarahkan senjatanya kepada Liana, Salsa dan Belva. Alex dan Jack hanya menatap sinis ke arah mereka semua. Bukankah ini terlalu berlebihan? Bisik Jack kepada Alex. Siapa pria itu? Sepertinya dia salah satu orang bergerak dalam dunia gelap. Tetap saja dia tidak ada bandingannya dengan Casa Nostra dan Kemera. Apa dia tidak tahu salah satu dari mereka adalah calon pemimpin Yakuza? Bisik Jack. Turunkan senjata kalian! Ucap suara bariton Alex kini membuat semua menatap ke arahnya. Tatapan tajam dan mengintimidasi kini terlihat sangat jelas. Elvano langsung menoleh ke arah Alex. Sedangkan Hendra sudah melotot menatap sosok itu. Belva, turunkan senjatamu dan kendalikan dirimu, ingat dede bayi. Ucap Alex.
Salsa, Liana turunkan senjata kalian. Ucap Jack ikut berbicara. Sedangkan Davan sudah lebih dulu menurunkan senjatanya. Belva? Guman Elvano dalam hati. Tuan pria itu. Dia Alex Pratama Wijaya. Pemimpin Casa Nostra dan The Camera, mafia yang terkenal dari Italia, dan namanya terkenal di seluruh dunia. Bisik Hendra kepada Elvano. Elvano yang mendengar itu kini menurunkan senjatanya. Semua terlihat sangat menegangkan termasuk Matthew merasa bingung dengan kejadian itu. Kak. Ucap Raina kini pelan. Belva yang mendengar itu berjalan dengan kasar, menyenggol Elvano dan Hendra yang menghabat jalannya. Iya sayang kakak di sini. Ucap Belva lembut, bahkan sangat lembut. Belva mengusap-usap kepala Raina, menghapus air mata adiknya itu. Masih sakit? Ucap Belva. Raina menggelengkan kepalanya. Tenangkan dirimu, kakak akan di sini menemanimu sampai kau bisa melakukan aktivitasmu. Raina memeluk tubuh kakaknya itu. Raina menangis dengan keras. Aku pikir kakak tidak akan pernah menemui Raina lagi. Maafkan kakak sayang, kakak juga memiliki masalah yang sulit untuk dijelaskan. Paman dan tante? Mereka akan ke sini beberapa hari lagi. Kakak Aak, ada apa? Bagaimana kakak bisa bergerak seperti tadi? Saat kakak menghabisi nenek lampir. Aku ingin seperti itu. Ucap Raina kini dengan polosnya. Plaka! Belva memukul lengan adiknya itu. Bisa-bisanya kau menanyakan gerakan di saat seperti ini. Sepertinya kau memang sudah gila. Ucap Belva kini. Sakit kak. Teriak Raina. Sedangkan Alex kini menatap tajam ke arah Elvano. Kau! Berani-beraninya kau menodongkan senjatamu ke arah adikku Belza? Ucap Alex datar kemudian menatap sinis. Kau mengenalnya lah ya? Ucap Salsa menunjuk Hendra. Dia pria yang membuatku kesal tadi. Pria yang merebut keripikmu. Iya, Sal! Ketus Liana. Habi, kemarilah, ini kakakku. Ucap Raina kini memanggil Elvano. Tak kalian mengapa selalu mengarahkan senjata? Ini rumah sakit bukan arena tembakan. Ucap Raina. Habi. Panggil Raina lagi meninggikan suaranya. Iya sayang. Ucap Elvano meninggalkan semua orang yang menatap tajam ke arahnya dan melihat istrinya itu. Aku pikir dia penguntit yang ingin menyakitimu sayang. Ucap Elvano lembut. Raina, kau harus menjelaskan pada kakak semua termasuk pria aneh ini. Ucap Belva sinis. Hai. Ucap Salsa melambaikan tangannya kepada Raina. Sedangkan Liana hanya tersenyum. Kak, mereka siapa? Kau datang ke sini seperti membawa tim sepak bola. Ucap Raina kini kembali ke mode ya begitulah. Sepak bola sebelah sini cuma 6 orang, harusnya kau mengatakan bermain voli. Ucap Salsa kepada Raina. Oh, udah ganti ya? Ucap Raina. Bukan ganti, cuman lagi pengurangan pemain. Cetus Liana tertawa. Mungkin kekurangan donasi. Balas Salsa. Ini kenapa jadi bahas bola? Cetus Belva. Sedangkan 5 pria itu menatap malas ke arah wanita-wanita itu. Ini yang bodoh siapa, bos? Bisik Jack. Entahlah, aku rasa ke New York bukan ide yang baik. Sepertinya. Balas Jack kepada Alex. Terlihat ruangan itu terlihat sangat menegangkan. Termasuk Elvano. Yang kini sedang ditatap oleh 6 pasang mata, tapi tatapan tajam dari Belda memang benar-benar membuat semua orang merasa ngeri. Siapa kau? Dan statusmu? Aku tahu kau memiliki kekuasaan, dan kau pasti mengenalku. Ucap Alex membuka pembicaraan sambil menatap tajam.
Tatapan antar mafia memang terlihat sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak mengetahuinya, berbeda hal dengan Liana, Salsa dan Belva. Kalian akan saling menatap seperti itu, kakak, ucap Belva kini kepada Alex. Raina, kakak akan membawamu ikut ke Italia. Aku merasa kau tidak akan aman berada di sini, ucap Belva. Tidak, Raina istriku, aku takkan membiarkan siapapun membawanya. Dia adikku, kau ingin apa? Bahkan kau belum menjelaskan mengapa adikku bis sampai menikah denganmu. Bahkan sekolahnya belum selesai. Kakak, stop! Mengapa kau menatapnya seperti itu? Ucap Raina kini. Aku tidak akan menatapnya, tapi menghabisinya. Cetus Belva kini. Next turn. Kalian ingin tahu asal-usul Belva dan Raina? Kalian bisa baca novel Gadis Kecil Milik Mafia Kejam di bab 120, sampai seterusnya. Nanti akan ada penjelasan mengenai bagaimana Belva dan Raina terpisah negara dan banyak lagi. Jadi yang tidak dijelaskan di sini akan dijelaskan di sana dan begitu sebaliknya. Jadi stay di dua novel author ya, biar enak. Bab 55 Perdebatan. Habi. Panggil Raina kini merasa jengah melihat suaminya kini ditatap sebegitu intensnya. Elvano yang mendengar panggilan Raina, tanpa memperdulikan semua orang dengan cepat dia mendekat ke arah Raina. Iya sayang? Kenapa ada yang sakit? Ucap Elvano lembut. Aku ingin duduk. Ucap Raina pelan. Tapi perutmu? Aku sudah baik-baik saja. Percayalah, aku takkan pernah meninggalkan kadal airku. Ucapnya lembut berbisik kepada Elvano. Jelas perkataan Raina membuat Elvano semakin merasa bahwa dia tidak salah menemukan Raina dalam hidupnya. Aku akan menjelaskan semua kepada mereka. Tapi Dedi Mafio ada di sini. Biarkan saja, dia juga harus mengetahui sesuatu. Ucap Elvano kini. Apa yang kalian bicarakan? Sinis Belva. Berhentilah bersikap sinis kepada suamiku, Kak. Ucap Raina tak kalah cetus menjawab kakaknya itu. Terus apa lagi yang harus kulakukan melihatmu seperti ini? Bahkan kau tak berbicara apapun tentang ini. Ucap Belva yang masih tidak terima dengan kenyataan adiknya itu. Apa yang kakak ingin tahu? Kakak ingin tahu saat aku dijual oleh Dedi kandungku sendiri. Saat melihat rumah yang harusnya jadi tempatku berlindung, melihat adegan yang tak sepatutnya kulihat saatku masih berumur belasan tahun. Ucap Raina kini menatap kesal ke arah kakaknya. Jika kau merasa tidak kuat, mengapa kau tidak tinggal denganku di Itali? Aku sudah berulang kali memintamu untuk ikut denganku. Ikut denganmu, kakak bilang. Apa paman dan tante akan menerimaku? Aku kecewa denganmu, Raina. Bahkan kau melihat tadi wanita sialan itu beraninya berbuat senekat itu, sedangkan dia. Di mana dia saat kau sedang terancam? Dan ayah mertuamu itu bahkan tidak berkutik ketika melihat istrinya menyakiti menantunya. Terus apa yang kakak inginkan? Memintaku menjadi seperti kakak yang sukses yang bisa berdiri di kakinya sendiri. Aku tidak pernah memintamu menjadi sepertiku, tapi setidaknya kau bisa bertanggung jawab atas hidupmu. Aku sudah bertanggung jawab atas hidupku. Aku memilih apa yang benar untukku. Seandainya dia tidak ada saat itu, mungkin kalian tidak akan melihatku di sini. Ucap Raina kini menekan suaranya. Pelankan suara dan tahan emosimu. Ucap Belva menekan suaranya. Jika kakak ingin aku seperti itu, tenangkan juga diri kakak dan berhenti menatap tajam ke arah suamiku seperti itu. Ucap Raina kini. Sayang, tenangkan dirimu. Bisik Daven kepada Belva. Semua yang menatap perdebatan mereka hanya menggelengkan kepalanya. Dua ibu hamil yang memiliki sifat keras kepala. Belva, berhenti bersikap seperti itu. Ucap Alex kini menatap ke arah Belva. Belva duduk di samping calon suaminya itu. Terlihat raut wajah kecewa, marah, perih dan sedih ketika kenyataannya Raina juga mengalami banyak hal sulit. Raina tidak sepenuhnya menyalahkan semua emosi Belva. Gabriel Elvano Beroven, itulah nama aslimu?
Ucap Alex kini. Sudah kuduga kau juga mengenalku. Dan kau adalah Alex Pratama Wijaya, pemimpin Casa Nostra dan The Camorra Mafia yang terkenal di Italia itu, dan wanita di sampingmu adalah Felice Ataliana Tanlui, penerus Yakuza Tanlui. Ucap Elvano kini dengan datar. Kau mengenalku? Ucap Liana heran. Aku mengenalmu, bahkan aku tahu cerita tentangmu saat pertemuan mafia di Italia beberapa waktu lalu. Senang bertemu denganmu meskipun kau sempat membuatku hampir saja menghabisimu saat senjatamu mengarah ke para wanita Wijaya dan Tanlue. Menarik pinggang Liana. Terlihat posesif Alex yang tidak ingin wanitanya diperhatikan inten oleh orang lain. Aku merasa terhormat pemimpin Casa Nostra dan Camorra bisa bermain ke New York meskipun pertemuan terlihat buruk seperti ini. Raina terus memegang tangan Elvano. Bagaimana tidak Raina pernah mendengar tentang Casa Nostra dan kekejamannya saat menghabisi seseorang. Raina takut jika Elvano akan terluka. Dan kau adalah pemimpin mafia terkejam di New York, yang kini telah menikah dengan mematahkan rumor kau tidak akan pernah menikah. Please, mengapa kalian jadi reunian mafia? Kakak. Pekik Salsa kepada Alex. Alex menatap adiknya kini dengan pandangan malas. Pertama, terima kasih sudah menolong wanitaku dari benalu tadi. Kedua, kalian sudah tahu siapa aku, jadi aku tak perlu menjelaskannya. Ketiga, aku bertemu dengan Raina karena saat itu Raina menolongku, tapi taksir selalu mempertemukan kami. Sampai waktu di mana Raina dipaksa menikah dengan seorang pria yang sudah memiliki keluarga oleh ayahnya. Dengan menukarkan Raina, untung saja saat itu aku datang di waktu yang tepat, jika tidak mungkin Raina sudah tidak di sini. Dan, jujur awal mula aku hanya meminta Raina untuk menjadi istri kontrakku. Agar aku tidak dipaksa menikah dengan seorang wanita yang dia pilih. Ucap Elvano menunjuk ke arah Matthew. What? Are you crazy? Kau menikah adikku hanya sebatas kontrak. Kau pikir pernikahan sebuah permainan. Kemari kau bangsat. Kan kujadikan kau makanan buaya. Ucap Belva yang emosi dan telah berdiri dari sofa yang dia duduki. Sayang, tenangkan dirimu. Bisak Daven. Tenang, kau bilang? Dia menikahi adikku secara kontrak, Devan, dan kau mendengar sendiri dari mulutnya. Belva mengeluarkan gelang miliknya. Katakan berapa lama kau menulis perjanjian itu? Ucap Belva menodongkan gelang miliknya ke arah Elvano. Takak senjatamu! Teriak Raina. Apa? Kau mau membelanya? Dia menikahimu secara kontrak dan kau begitu saja mau. Kau ingin mempunyai rumah tangga seperti ayah dan ibumu, hah? Cukup! Cukup kau menderita, Raina! Bentak Belva. Tidak bisakah kau turunkan senjatamu, Kak? Kau ingin membunuh suamiku dengan senjatamu itu? Ucap Raina kini berteriak. Turunkan senjatamu! Biar ku jelaskan dengan jelas. Ucap Elvano kini. Apa yang akan kau jelaskan? Sekarang aku akan membawa adikku bersamaku. Tidak! Ucap Raina dan Elvano. Raina, ah! Teriak Belva. Kakak, stop! Balas Raina. Belva! Tenangkan dirimu! Ucap Alex kini menatap tajam ke arah mereka. Kakak tidak dengar pria itu katakan apa? Dia menikahi adikku secara kontrak, dan ya aku jadi sadar semua pria itu brengsek. What? Pekik Hendra, Daven dan Jack bersamaan. Yang salah siapa, yang dituduh siapa? Cetus Jack merasa kesal. Tidak bisakah kau tidak berteriak, Belza? Aku tidak tuli. Ucap Alex kini. Ah, Ki! Teriak Belva melempar glocnya ke arah Elvano. Elvano yang sadar akan benda yang melayang ke arahnya itu, dengan santainya dia menangkap benda itu. Belva kembali duduk dengan kasar di sofa miliknya. Sedangkan Daven merasa kesal ketika Belva mengatakan semua pria brengsek. Ceritakan kembali! Ucap Alex kini. Saat itu benar aku menikahinya hanya sebatas kontrak, tapi itu berakhir sebelum sebulan pernikahan kami.
Aku mulai mencintai Raina sejak itu kami memutuskan untuk membatalkan pernikahan kontrak kami. Shit! Omong kosong! Kau tetap saja menjadikan adikku hanya sebuah alat untuk menolongmu. Cetus Belva. Belva! Ucap Alex lagi merasa kesal dengan Belva. Dan mengapa adikku bisa ada di sini? Di rumah sakit ini? Hah? Dan mengapa dia mengalami gangguan pernapasan? Apa kau melakukan kekerasan kepadanya? Ucap Belva kembali menatap tajam ke arah Elvano. Yang ada Nyonya Raina yang melakukan kekerasan kepada Tuan Elvano. Cetus Hendra dengan polosnya. Raina yang mendengar itu langsung menatap tajam ke arah Hendra. Hahaha, ternyata tidak hanya di keluarga Wijaya dan Tan Louis saja yang wanita melakukan kekerasan. Timpal Jack dengan polosnya kala mendengar ucapan Hendra sambil bertos dengan Daven. Salsa, Liana dan Belva kini menatap pria mereka satu persatu. Jangan menatapku seperti itulah ya. Ucap Alex kini. Nggak sayang kau segalanya. Balas Jack kepada Salsa yang menatapnya dengan tajam. Daven tidak mau melihat Belva karena dia masih kesal dengan perkataan Belva. Berhenti menatapku seperti itu. Cetus Daven. Puji Tuhan. Untung saja aku belum menikah, jika tidak mungkin nasibku akan malang seperti mereka. Ucap Hendra dengan polos. Diam kau lalat hijau! Teriak Liana menatap tajam ke arah Hendra. Hendra yang melihat itu dengan santainya dia membalas tatapan Liana. Aku disekap oleh seseorang, Kak. Dia membawaku ke sebuah gedung tua dan meletakkanku pada sebuah tabung dengan keadaan terikat. Jika saja Gabriel telat menolongku, mungkin aku sudah tidak ada di sini. Ucap Raina sendu. What? Siapa yang melakukannya? Ucap Liana yang sangat membenci kata penyekapan. Huuf. Sudah jadi resiko hidup menjadi bagian seorang mafia. Jika musuh tahu kelemahan seorang mafia adalah orang-orang yang paling mereka cintai, pasti akan selalu menjadi incaran. Ucap Salsa mengingat semua kejadian yang menimpanya sejak dia bertemu dengan kakaknya yang terkenal sebagai mafia. Ah, bangsat! Pekik Belva kini terlihat sangat emosi. Kalau begitu kau akan ikut denganku ke Itali. Kau tidak akan aman bersama pria ini. Ucap Belva kini. Tidakkah aku akan di sini bersama suamiku? Berada di sampingnya tidak akan membuatmu aman, Raina. Tidak. Raina, dengarkan, dunia mafia itu sangat kejam, jadi berhentilah keras kepala. Terus bagaimana dengan kakak? Bukankah kakak hidup berdampingan dengan mafia juga? Ucapnya sinis. Karena kakak tahu kejamnya dunia mafia, kakak tak ingin kau terluka, Raina. Ucap Belva kini tak bisa menahan air matanya. Tidak, Kak. Aku mencintai Gabriel. Dan kakak lihat aku sedang mengandung anaknya. Aku tidak ingin anak-anakku jauh dari dadinya. Ucap Raina kini. Cukup, Raina. Kau akan ikut denganku. Soal anak itu tidak peduli siapa ayahnya, dia akan tetap bahagia bersama kita. Tidak. Anakku harus tetap bersama dadinyinya. Bagaimanapun anakku harus hidup dengan dedi kandungnya. Berhenti memisahkan anakku dari dadinya, Kak. Ucap Raina kini memeluk tubuh Elvano. Lepaskan pria itu. Cukup, Raina. Kau akan ikut denganku ke Itali. Tidak, Kak. Anakku harus hidup bersama kedua orang tuanya. Kau bisa menikah dengan orang lain yang tidak memiliki musuh sampai menghabisi nyawamu, Raina. Tidak. Anakku harus hidup dengan dadinya. Aku tidak peduli jika harus berhadapan dengan 1000 musuh. Anakku harus hidup dengan dedi kandungnya. Deg. Belva menyentuh perutnya. Ada rasa sesak yang tidak bisa dia terima dari perkataan Raina. Bagaimana dengan anaknya sekarang? Bahkan anaknya harus hidup tidak dengan ayah kandungnya nanti. Liana melihat Belva yang mengelus perutnya. Wanita itu paham apa yang terjadi. Raina, hentikan ucapanmu. Teriak Liana kini. Membuat seluruh pasang mata tertuju ke arahnya.
Kenapa, Kak? Ada yang salah. Anakku harus hidup dengan dadinya. Tidak ada yang lebih baik dari dedi kandungnya untuk melindunginya. Dan Kak Belva harus tahu itu. Pekik Raina semakin memperjelas kata-katanya. Belva meremas pakaiannya dan tangannya memegang perutnya dengan kasar. Raina! Sekali lagi ku katakan berhenti berbicara seperti itu atau ku robek mulutmu. Pekik Liana kini. Jelas perkataan Liana dan tatapan Liana kini mampu membuat semua orang terdiam. Bahkan Salsa sendiri tidak berani berbicara apapun jika sudah Liana dalam mode iblisnya. Kakak, tenangkan dirimu. Semua yang dikatakan Raina tidak semuanya benar. Percaya padaku. Ucap Liana kini. Semua orang merasa bingung dengan sikap Liana. Kakak. Lirih Raina pelan melihat kakaknya yang menangis. Raina yang melihat Belva diam dengan 1000 bahasa kini merasa bersalah. Dia ingin turun dari tempat tidurnya. Mau kemana? Ucap Elvano lembut. Aku ingin berbicara dengan kakak. Tapi perutmu sayang, aku naik kursi roda saja. Ucap Raina kini. Hendra, kursi roda. Ucap Elvano. Hendra yang mendapat perintah itu, dia bergegas mengambil kursi roda untuk Raina. Elvano menggendong tubuh istrinya itu, mendudukan Raina dengan pelan. Elvano mendorong Raina ke arah Belva. Kak, I'm so sorry. Lirihnya pelan memegang tangan Belva. Belva yang menyadari itu menepis tangan Raina. Di mana orang yang menyekapmu? Ucap Belva kini terlihat sangat marah. Dia bersembunyi entah di mana. Ucap Elvano. Liana, Salsa carikan di mana orang yang menyekap Raina. Aku ingin bermain Dainyok. Ucap Belva dengan tatapan tajam. Tidak, Kak. Bukankah kakak yang bilang merahasiakan status kita untuk melindungi Raina? Untuk apa melindunginya? Bahkan suaminya juga seorang mafia. Bukankah dia sama seperti Kak Alex dan Dedi Gio? Ucap Belva sinis. Biarkan Elvano menyelesaikan masalahnya. Ucap Alex kini. Oh hak. Pekik Belva memegang perutnya. Tas obatku di mana? Teriak Belva memegang perutnya. Sayang, kenapa? Ucap Daven panik. Huyek. Uik. Belva merasa mual. Melihat itu Daven langsung menggendong tubuh Belva, membawa wanita itu ke kamar mandi. Liana yang melihat itu hanya menggelengkan kepalanya. Raina, kau tidak perlu membahas tentang status Dedi kandung dengan Kak Belza, jika kau tak ingin membuatnya terluka. Ucap Liana. Perkataan Liana kini membuat semua orang mengerti dengan alasan Liana tadi marah. Kak Belza hanya tidak ingin kau merasakan apa yang dia rasakan. Ucap Liana kini dengan matanya memerah. Kemudian berjalan menuju kamar mandi. Permisi Tuan, ada hal yang harus Tuan ketahui. Ucap salah satu pengawal Lukas. Ada apa? Mata-mata kita memberikan informasi bahwa saat ini tempat istri Elvano dirawat, kedatangan seorang yang sangat terkenal dalam dunia gelap. Siapa? Pemimpin Casa Nostra dan The Camera bersama Queen of Mafia, Yakuza Tan Lue. Untuk apa mereka ke sini? Mereka katakan salah satu dari mereka adalah kakak sepupu istrinya Elvano. Pengawal itu memberikan tapnya kepada Lukas. Lukas melihat aksi di mana Belva pertama sekali datang. Pria itu melihat aksi Belva yang bergerak cepat. Bahkan cara melempar pisau Belva terlihat sangat lihat. Apa ini Queen of Mafia itu? Bukan Tuan, itu adalah kakak dari istrinya Elvano. Apa video ini tidak mengambil suara mereka? Ucap Lukas. CCTV ruangan itu tidak menangkap suara apapun. Elvano memang sangat pintar tidak memberikan penangkap suara di dalam kamar Raina. Terlihat juga perbincangan mereka. Sampai mata Lukas tertuju kepada seseorang wanita. Apa ini Queen of Mafia itu? Ucap Lukas kembali menunjuk. Ya, ini orangnya.
Tidak terlihat seperti seorang pemimpin, bahkan dia seperti wanita lainnya. Awasi terus mereka dan ya pantau terus keadaan mereka dan jangan lupa lakukan semua seperti yang sudah kukatakan. Baik Tuan. Aku akan lebih dulu membuatmu malu Elvano. Dan setelah itu aku akan bekerja sama dengan mereka untuk menghabisimu. Ucap Lukas dengan seringai liciknya. Belva yang baru saja dari kamar mandi kini dengan polosnya dia menyuntikkan obat sendiri. Meminum beberapa pil. Kau harus beristirahat sayang. Ucap Daven kini. Letakkan saja Nyonya ke ruangan sebelah Tuan. Di sana sudah ada kamar khusus untuk Nyonya Belva. Ucap Hendra kini. Ayo saya antar. Ucap Hendra kini. Baiklah kita harus ke penthouse lebih dulu, ucap Alex. Kak Daven dan Kak Belva stay saja di sini. Nanti kami akan ke sini lagi. Setidaknya Kak Belva juga bisa beristirahat. Ucap Salsa. Kini mereka semua meninggalkan Raina dan Elvano, sedangkan Matthew menatap sedih ke arah putranya itu. Elvano kembali menggendong tubuh Raina ala bridal style sambil memegang infus Raina. Elvano menatap wajah Raina yang tengah melamun. Dunia mafia sekejam itukah? Kasihan dengan Kak Belva. Ucap Raina kini sedih. Dia dikelilingi oleh orang-orang hebat sayang. Ucap Elvano meletakkan istrinya. Kemudian dia menatap wajah Matthew. Urusanku denganmu belum selesai. Dan kau bisa melihat ini semua dan ya aku takkan melepas istrimu itu. Nyawa dibalas dengan nyawa. Cetus Elvano. Mengirimkan file bukti-bukti Talita. Pergi dan keluar dari sini. Ucap Elvano. Biarkan Daddy menebus kesalahan Daddy. Pergilah, aku tidak ingin kau ada di sini. Teriak Elvano. Pengawal usir dia. Teriak Elvano kepada pengawal yang berjaga kemudian membawa Matthew pergi. Matthew pergi meninggalkan Elvano dan Raina. Sayang aku lapar. Ucap Raina kini dengan mode manjanya. Kau ingin apa? Aku ingin coklat panas dan pancake stroberi. Aku akan memesannya. Sayang kau tidak takut dengan pria tadi? Tidak. Bukankah dia? Aku sering bertemu dengannya ketika pertemuan mafia sayang. Jadi kau tidak takut dengannya? Aku hanya sak saja melihat kakakmu seseram itu. Aku juga tidak tahu dia bisa seperti itu. Bahkan dia sampai membuat Talita tidak sadarkan diri. Aku khawatir dia akan membunuhku. Ucap Elvano tertawa. Haha, dia tidak sejahat itu. Ucap Raina. Tapi aku jadi ingin belajar bela diri sayang. Setidaknya aku bisa melemparkan pisau ke arahmu jika kau berani mengusikku. Kau bisa melakukannya nanti setelah biji kadal air tidak membuatmu merasa sakit setiap hari. Nak dengar itu, Daddy kalian akan mengajari Mami bela diri, tapi kalian harus baik-baik di sini ya. Ucap Raina seperti anak kecil. Elvano yang merasa gemas dengan tingkah istrinya itu mencium bibir Raina dengan lembut. Raina yang terkejut dengan ulah suaminya itu malah mengalungkan tangannya ke leher Elvano. Membalas ciuman Elvano dengan lembut. Elvano yang menyadari cecnya hidup, dia mengambil remote CCTV itu kemudian mematikannya. Ya, hal itu sering dilakukan Elvano ketika sedang bermesraan dengan Raina. Kini tangan Elvano tidak tinggal diam. Elvano memasukkan tangannya ke dalam baju Raina. Mengelus kulit mulus istrinya itu. Kini Elvano menjelajahi leher jenjang istrinya. Dan tangannya yang satu membuka satu persatu kancing baju Raina. Raina hanya menikmati ulah suaminya itu. Elvano sesekali meremas lembut bagian dada Raina sehingga wanita itu mendesah karena ulah Elvano. Apa kau akan membuat istrimu menderita seperti ini sayang? Kekeh Raina. Hahaha, bersabarlah sayang demi dede bayi. Baiklah baik. Ucap Raina kini memenamkan wajahnya di dada bidang suaminya itu. Ternyata semakin hari kau semakin mesum monyet kecil. Aku seperti ini karena kau yang mengajarinya Tuan Gabriel. Ucap Raina menggigit dada bidang suaminya itu. Jangan membuatku lepas kendali sayang. Hahaha, mohon Tuan Gabriel yang terhormat Anda sadar diri
bukankah Anda duluan yang membuat semua ini? Haha, baiklah baik, kau harus makan dan istirahat, kita harus memiliki energi untuk menghadapi kakakmu itu. Ucap Elvano kini yang mendengar suara ketukan pintu. Raina merapikan kancing bajunya yang terbuka karena ulah suaminya itu. Setelah selesai baru Elvano mengizinkan pelayan rumah sakit itu membawa masuk makanan Raina. Setelah selesai kini mereka beristirahat karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Next Town. Bab 56 Hadiah Vano Junior. Terlihat kini seperti biasa Raina masih tertidur pulas di pelukan Elvano. Elvano yang sedari tadi memandangi wajah